Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah terus dukung dan support channel saya ini. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya. Channel ini saya membahas seputar dunia otomotif. Buat teman-teman yang masih pemula, yang lagi tahap belajar, boleh ikuti video di YouTube saya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu-bantu subscribe teman-teman ya. Dan di sini kita akan sama-sama belajar, berbagi hal-hal yang positif seputar pengetahuan kita dunia otomotif ya. Oke teman-teman. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai kopling teman-teman ya. Ini kelanjutan video saya dari yang kemarin itu teman-teman. Jadi kemarin saya sudah bahas mengenai kopling juga ya untuk mobil manual. Jadi kalau kita lepas kopling tanggung itu ya, masuk gigi satu lepas kopling tanggung itu getar ya teman-teman. Teman-teman yang ingin tahu tonton aja di video sebelumnya ya, sudah saya bahas di situ apa saja kemungkinannya. Nah, ini saya mau bikin video kelanjutannya teman-teman. Jadi di sini tuh ada sedikit informasi yang mau saya bagikan buat teman-teman, sekaligus saya mau menjawab pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan di kolom komentar itu gini teman-teman. Mobil saya tuh baru ganti kanvas kopling kurang lebih 5 bulan yang lalu. Kopling dekrup deklahar saya ganti baru bang, tapi kok sudah tipis lagi bang ya, maksudnya sudah nggak ada tenaga lagi mobil saya itu, kenapa ya bang? Nah teman-teman ikuti aja ya, di sini saya mau jelaskan. Nah jadi teman-teman, terkadang kita itu taunya ya sebagai orang awam gitu ya, taunya kalau misalnya kopling habis ganti baru udah bagus dia selesai gitu. Nah, kita sebenarnya harusnya mengecek bagian ini ya teman-teman ya. Nah ini kan di sini saya sudah berikan contoh ya. Ini flywheel atau kata lainnya roda gila atau kata lainnya gigi gendeng yang pada umumnya kita sebut ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lagi nurunin kopling ya, teman-teman jangan lupa mengecek bagian ini ya. Nah ini flywheel, permukaan yang ini satu ini lebih tinggi teman-teman, coba lihat ya. Nih jadi permukaan ini dengan ini ya, ini lebih tinggi ini teman-teman. Nah yang tengah ini tempat untuk menaruh si kanvas kopling, ini tengah-tengah ini nih, seperti ini kira-kira contohnya. Nah jadi yang tengah itu untuk kanvas kopling, kemudian bagian sini ini untuk dipasangin dekrup. Ini contohnya ya. Nah ini dia gini teman-teman, perhatikan. Nah jadi saat ini dibaut, semua dibaut, maka per yang tengah ini kan akan rada turun ya, maksudnya menekan si kanvas kopling supaya kanvas koplingnya terjepit dengan maksimal gitu ya. Nah dimana kita belum menginjak pada kopling, maka tenaga ada di sini teman-teman, karena ini langsung terhubung dengan transmisi ya, as transmisi langsung ke transmisi, kemudian as kopel, gardan langsung as roda langsung ke ban belakang kalau putaran belakang ya, demikian juga putaran depan sama saja, seperti itu cara kerjanya. Oke, nah ini kita harus perhatikan ini teman-teman. Jadi yang saya maksud gini ya teman-teman ya, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Bisa jadi pada waktu dia nurunin si kopling atau maksud saya dia pada saat mengganti kopling ya, kanvas kopling itu dia tidak melihat bagian ini teman-teman nih. Ini bisa jadi ini karena sudah seiring berjalannya waktu pemakaian mobil, apalagi mobil-mobil udah tua, ini udah rata sama ini teman-teman nih. Ya, jadi pada saat dipasang dekrup, kalau kanvas koplingnya masih baru masih oke, nggak ada masalah itu karena masih tebel nih kalau baru nih. Tapi kalau setelah pemakaian mungkin 5 atau 6 bulan atau mungkin setahun, ini kan mulai berkurang nih. Nah ini masih tebel tapi tenaga mobil sudah nggak ada. Kita bertanya-tanya kenapa nih kanvas kopling baru kok udah begini, apa kampasnya kampas rekondisi kita beli atau gimana kan. Nah teman-teman perhatikan di sini aja. Jadi kesimpulannya ini, nanti kalau memang teman-teman lihat di mobil kita ya udah rata nih ya, berarti kita harus bawa ke bengkel bubut. Bawa ke bengkel bubut itu kenapa? Supaya kita buat lagi seperti ini. Nanti biasanya bengkel bubut lebih paham tuh
bagian yang tengah ini lebih tinggi daripada yang ini. Jadi selisihnya tuh sekian 0, sekian mili ya. Jadi pada saat dipasang dekrup ini dia terjepit secara maksimal ya. Jadi sampai ini udah kena paku pun kadang masih ada tenaga ya, cuman sudah berkurang aja gitu. Jangan kalau masih jauh, ini masih kategori kayak contoh ini kanvas masih kategorinya masih bagus kan. Tapi kalau permukaan ini sudah lebih ke dalam ya, maka yang terjadi itu teman-teman ya, kopling belum waktunya diganti udah diganti lagi, karena kita tidak pernah memeriksa si bagian flywheel ini teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang balik arahnya ya. Ada juga flywheel yang modelnya dia cowok ke dalam ya, permukaan ini lebih tinggi daripada ini teman-teman ya. Jadi saya dulu pernah, cuman saya lupa mobil apa ya, mobil lama ya. Jadi permukaannya lebih tinggi daripada ini, permukaan yang pinggirnya lebih tinggi daripada ini. Nah itu juga sama saja, tinggal kita balik aja. Berarti bagian yang dalam itu sudah terlalu kemakan. Nah berarti kita tinggal membubut di bagian luar sini ya kan, kita turunin lagi. Itu bentuk dan model dekrup dan kanvasnya itu beda berarti. Jadi mau dia lebih cowok lebih tinggi di sini atau lebih ke dalam, flywheel ini pengaruh teman-teman ya. Berarti dia sudah berkurang sekian 0, sekian mili ya kan, karena terpaparas terus seperti ini. Nah jadi seperti itu yang teman-teman harus perhatikan. Kenapa harus kita mengerti begini? Supaya pada saat nanti montir memberi kita penjelasan, kita paham teman-teman, maksud tujuannya itu supaya kita paham ya. Jadi kita tidak merasa bahwa kita dibohongi gitu kan, baru ganti kanvas kok begini. Nah untuk kemungkinan lain itu kenapa cepat habis ya, baru 6 bulan 5 bulan udah habis, bisa jadi setelan kopling terlalu tinggi ya. Jadi pada saat penyetelan kopling itu ya nah waktu kita nginjak kopling gini di pedal, kopling itu nggak ada spasi. Jadi waktu kita nginjak udah kena. Nah deklahar ini ya, ini udah nempel terus di sini Pak Bro. Nih nempel terus begini, nah nggak boleh kan. Jadi penyetelannya kita harus kurangin. Jadi minimal di pedal kopling itu ada spasi sedikit, spasi. Ini tek baru dia kena gitu ya. Nah jadi itu kemungkinan lain di situ. Kemungkinan lainnya terlalu tinggi setelannya, jadi ini menekan terus ya, menekan terus. Jadi si kopling itu jadinya selip. Harusnya lepas dia sudah bebas, dia masih selip. Nah itu makanya untuk pengguna mobil manual ya, hanya sekedar mengingatkan saja, kalau misalnya lagi nyetir juga tidak boleh kaki sebelah kiri kita menempel di sini terus ya. Jadi biasakan kaki kiri kita itu kalau mobil sudah jalan harus kita pindahkan. Nginjak ini pada saat perlu aja, perlu mengopling baru diinjak, lepas ya taruh sini, pindahin, jangan ditempel sini, karena membuat si drak lahar ini juga bisa cepat rusak ya. Jadi dia muter terus, harusnya kan nggak boleh kan, harusnya drak lahar ini hanya boleh berputar itu saat kita mulai ngopling. Nah jadi seperti itu teman-teman. Di video kali ini sedikit menyambung penjelasan saya yang kemarin, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti yang saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi video ini untuk kita saling berbagi. Moga-moga teman-teman yang tidak sengaja berkunjung ke channel ini sudah mendapat jawabannya. Oke teman-teman, ikuti aja di video-video saya sebelumnya. Sudah saya bahas mengenai seputar dunia otomotif, dan mudah-mudahan semua itu bisa membantu teman-teman ya. Oke, ini aja dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe. Salam sukses dari Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.